Untuk selanjutnya, mohon izin apakah moderator atau MC dari Poltekkes Palu atau dari Keperawatan Unair, kami persilakan. Dari Palu aja deh. Baik, silakan Ibu Unun untuk mengambil alih MC. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk selamat pagi waktu Indonesia Barat dan selamat siang untuk waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah hadir di ruang maya ini melalui Zoom dalam acara kita hari ini, diskusi implementasi MOU antara Fakultas Keperawatan Unair dengan Poltekkes Kemenkes Palu. Telah hadir bersama-sama kita yang terhormat Bapak Dekan dari Fakultas Keperawatan Unair bersama seluruh jajarannya, dan dari Poltekkes Palu kami semua sudah hadir juga. Ada Direktur Poltekkes Kemenkes Palu hadir bersama kita walaupun beliau tengah berada di perjalanan. Terima kasih Bapak, dan seluruh jajaran pimpinan, para wakil direktur, para ketua jurusan, ketua program studi, kepala pusat, dan kepala unit. Terima kasih, dan selanjutnya kita masuk ke acara, yaitu pemaparan dari pihak Fakultas Keperawatan Unair. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum, Prof. Salam. Sebelum pemaparan kita dengar sambutan dulu. Mohon maaf, sambutan dari Palu dulu. Dari Direktur Poltekkes Palu kepada Bapak Nasrul, SKM Menkes, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati, yang sangat terpelajar, Bapak Dekan Fakultas Keperawatan, Bapak Profesor Yusuf yang sangat kami hormati, para wakil dekan dan pejabat di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, para wakil direktur, ketua jurusan, dan para pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Dan saya mohon maaf ini, Prof, dalam perjalanan ke Morowali Utara, alhamdulillah saya sudah dapat sinyal ini. Tadi sepanjang jalan itu tidak ada sinyal sama. Sangat gelisah saya, Prof. Alhamdulillah berhenti dulu sejenak ini sudah dapat sinyal, dan dari MOU yang kita tanda tangani kemarin, kami sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya ini, terutama kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya nanti mungkin teman-teman yang akan mengusulkan, atau dari FK Unair juga yang akan menyampaikan ke kita semua. Yang saat ini yang sementara kami garap ini, Pak Dekan, adalah kegiatan penelitian. Salah satunya adalah kami kerjasama dengan Pak Ferry dengan teman-teman dari Poltekkes Palu yang sudah berjalan sejak dari tahun lalu juga sudah ada, tetapi belum ada payung hukumnya, dan alhamdulillah ini sudah ada MOU dan tinggal kita implementasi, termasuk untuk hal-hal yang akan datang. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Prof yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kepada kami. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan, bukan hanya virtual, nanti mungkin ada kunjungan ke tempatnya Pak Prof di Unair, nanti teman-teman dari Palu. Begitu juga sebaliknya, kami dengan senang hati
Mudah-mudahan nanti tim teman-teman dari Fakultas Keperawatan Unair bisa berkunjung ke Palu. Mungkin itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur, Pak Nasrul, beserta seluruh segenap sivitas akademika, para pimpinan di Poltekkes Palu, dan semua prodi-prodi yang ada. Dengan senang hati kami pada hari ini ketemu lagi dengan Zoom bersama dengan teman-teman Poltekkes Palu. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita nanti akan bisa berdiskusi lebih luas terkait dengan implementasi MOU yang sudah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu. Kami sangat senang Pak Direktur kalau sudah ada kegiatan baru dilegalkan dengan MOU. Daripada kita punya MOU tapi tidak ada aktivitas, ini sangat menyakitkan. Jadi mending kita punya aktivitas dulu yang sangat banyak, kemudian kita baru melegalkan dengan penandatanganan MOU yang lalu. Oleh karena itu mungkin nanti teman-teman seandainya ingin mengembangkan lagi atau kita mau belajar bersama-sama, karena banyak di antara teman-teman Poltekkes Palu yang lebih senior dari kami, sehingga marilah kita sama-sama belajar, berkembang bersama untuk mengisi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini yang paling menonjol adalah terkait dengan tuntutan-tuntutan pada masa pembelajaran online. Sebenarnya semakin memudahkan kita untuk bisa kuliah tanpa datang, menyenangkan sebenarnya. Dan ditambah lagi dengan MBKM. Jadi kalau kita lihat belajar merdeka di kampus Merdeka ini kan akhirnya menjadi tuntutan kita terutama pada saat pengembangan yang terakhir ini. Sebenarnya yang kedua, yang lebih penting lagi itu adalah riset collaboration sama publikasi collaboration. Itu yang sangat penting untuk meningkatkan status institusi kita sehingga menjadi institusi yang terpandang di wilayah atau di Indonesia ataupun di dunia bersama-sama dengan publikasi dan riset yang kita kembangkan. Termasuk community services. Jadi kalau kita mengembangkan keilmuan tapi tidak bermanfaat di masyarakat, alangkah naifnya kita. Jadi ilmunya kita kembangkan tapi bisa dirasakan oleh masyarakat itu jauh lebih baik. Itulah kira-kira ruang lingkup MOU yang akan kita laksanakan dan kita kemas dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi nanti. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa berkembang bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama mendidik putra bangsa yang sangat berkontribusi pada pengembangan di Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sudah ada bersama kami Wakil Dekan 3, urusannya riset dan publikasi dan community services. Ada Ibu Wadek 1, yang urusannya akademik, kemahasiswaan sama alumni. Ada humasnya Fakultas Keperawatan, Ibu Lingga. Pak Joni, belum gabung ya? Itu yang sudah gabung, insya Allah nanti kita bisa berdiskusi. Kalau ada yang bisa kami jawab, ya kami jawab. Kalau tidak, nanti akan kita diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Selanjutnya kita masuk untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke tahap diskusi. Untuk apakah ada yang mau disampaikan lagi dari pihak Fakultas Keperawatan? Mohon izin. Sudah, cukup. Udah, langsung berdiskusi aja ya Pak. Oke, baik, ya. Mempersingkat waktu. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Dipersilahkan untuk pihak dari Poltekkes Palu maupun dari Fakultas Keperawatan Airlangga untuk menyampaikan ide atau ide untuk implementasi MOU ini. Dipersilahkan. Mungkin dari jurusan keperawatan,
Dipersilahkan Ibu Kajur, ada Ibu Kajur keperawatan, ada Prodi Nurse, ada 3 keperawatan dan D4 keperawatan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin sebelum saya, monggo Ibu Wakil Direktur 1 terlebih dahulu, Bu Unon. Oh iya, terima kasih. Oke, baik. Mohon maaf, sebelum Kajur keperawatan, dipersilahkan untuk Ibu Wakil Direktur 1, Ibu Lisnawati. Halo Ibu. Oh, oke, Halo. baik. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keperawatan Unair beserta jajarannya, Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, serta Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Ya, terima kasih atas kerjasama atau MOU yang telah kita sepakati antara Unair dan Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, kami memang masih banyak membutuhkan hal-hal yang terkait dengan terutama hal keperawatan ini. Ya, olehnya itu mungkin nanti ada beberapa hal mungkin yang akan kita sepakati, ya, atau kita kerjasama nantinya. Nanti kita apa yang dibutuhkan oleh Poltekkes Palu khususnya di jurusan perawatan, dan yang lain-lainnya. Yang telah kita lalui ini adalah tentang penelitian dan terkait dengan jurnalnya. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal yang bisa kami tambahkan, ya, karena ini adalah Tridharma perguruan tinggi, ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, ya, yang di bidangnya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita kerjasamakan, misalnya nanti ada satu yang telah kami persiapkan terkait dengan mungkin bisa narasumber, Pak, ya, narasumber dalam hal pembuatan buku, apakah cetak maupun elektronik nanti ini yang sudah dekat ini, nanti ini yang ditambahkan, terutama nanti buku yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Itu satu hal yang sudah dekat ini, yang sudah kami persiapkan, sehingga nanti kami mungkin boleh membutuhkan narasumber dari pihak Unairnya, itu nanti itu. Nah, tentang bagaimana kesepakatannya nanti kita atur, Pak, ya, ini nanti itu. Itu kemudian yang berikutnya kami sudah ada mungkin beberapa jurnal nanti ini yang sudah dibuat di beberapa jurusan dan prodi, mungkin juga nanti bisa difasilitasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik dosen maupun mahasiswa nanti. Nanti mungkin perlu nanti kami bagaimana caranya atau strateginya nanti bisa dilakukan. Ya, mungkin sementara itu dulu, Pak, nanti sementara jalan nanti akan dilanjutkan oleh beberapa teman dari kami, itu beberapa hal, ya, yang bisa kami persiapkan nanti dalam waktu dekat ini, gitu. Nah, termasuk nanti yang lain-lainnya nanti akan ditambahkan dari beberapa jurusan, mungkin selain dari jurusan
keperawatan, mungkin bisa ada hal yang lainnya yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih, kami kembalikan ke bawah acara. Baik, terima kasih banyak. Ini kebetulan Ibu Unun mungkin keluar dari Zoom, mungkin signalnya. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Bapak Wadir 2 mungkin atau Bapak Wadir 3, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Yang kami hormati Bapak Dekan Unair, Wakil Dekan, para unsur pimpinan Unair, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan Unair, Bapak Direktur, Bapak Ibu Wadir Poltekkes Palu, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan Poltekkes Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Prof, pada kesempatan ini kami dari Poltekkes Palu ingin menyampaikan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada Bapak Dekan dan para unsur pimpinan di Fakultas Keperawatan Unair Surabaya yang pada kesempatan ini sudah bersedia menjalin kerjasama dengan Poltekkes Palu, terutama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi, dalam membangun kualitas pendidikan yang tentunya yang kita harapkan lebih baik. Kami dari Poltekkes Palu mengakui bahwa kami masih perlu belajar banyak, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Olehnya kami berharap bahwa kiranya kerjasama ini dapat berlangsung dalam waktu jangka panjang, dan kedua institusi akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Barangkali itu penyampaian dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi kerjasama ini bisa kita mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Terima kasih, Pak Fahmi. Baik. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wadir 3, Bapak Masudin, untuk menyampaikan terkait dengan kerjasama kita dengan Universitas Airlangga Keperawatan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Prof. Senang ini bahagia bisa bertemu di ruang virtual dan Poltekkes Palu untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan prestasi-prestasi itu memang masih perlu untuk dikembangkan bersama dengan adik mahasiswa khususnya di perawatan Unair. Kami seperti teman-teman lain butuh informasi-informasi, teknik-teknik, strategi-strategi seperti apa upaya yang dilakukan oleh Unair, tentunya bisa kita saling bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Kaprodi D4 Bapak Iwan kami persilahkan, atau Ibu Dr. Jurana dari Kaprodi Nurse, disilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Fahmi, sepertinya Ibu Kajur itu mau bicara. Ibu Kajur saja dulu, Pak Fahmi. Ya, silakan Ibu.
Silakan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Selvi, silakan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Pak Prof, beserta dengan Wakil Dekan yang hadir pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Maaf tadi termute. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag Adum Adak, Kepala Pusat Penelitian dan Kerjasama, beserta dengan Ketua Jurusan, Ketua Prodi dan Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Prodi, serta teman-teman teknik sekalian. Senang sekali Pak Prof, kami bisa diberikan kesempatan untuk berdialog walaupun melalui media Zoom ini, dan kami tentunya menjadi kebanggaan khususnya jurusan keperawatan saat ini sudah bisa mempunyai keluarga baru, dalam arti kami bertambah lagi tempat di mana kami bisa tukar menukar informasi, karena kami sadar dan kami tahu bahwa kondisi kami yang mana di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu ini ada satu prodi yang baru berumur sekitar 4 tahun, yaitu prodi nurse, dan untuk hal itulah kami tentunya berkeinginan sekali untuk mau belajar di dalam menghasilkan lulusan nurse yang tentunya setara dan setingkat dengan lulusan nurse yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Terkait tindak lanjut dari apa yang akan kita bicarakan, menindaklanjuti MOU, maka kami terus terang saya memang kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa teman yang ada di Prodi Nurse dan Prodi Diploma 4 Keperawatan, karena Diploma 4 Keperawatan inilah yang menjadi tahap akademik kami di dalam menyelesaikan tahap akademik untuk masuk ke Prodi Nurse. Ada beberapa konsep kami yang hendak kami, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, kalaupun mungkin nantinya akan secara bertahap, mungkin ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Nah, untuk hal yang pertama adalah kami sangat membutuhkan bimbingan dan arahan serta petunjuk-petunjuk di dalam pengelolaan proses pembelajaran, khususnya di Prodi Nurse, di mana tentu Prodi Nurse ini kami di sini menggunakan kurikulum, karena kami berada di bawah Kementerian Kesehatan, menggunakan kurikulum Diploma 4 yang sudah tentunya diramu untuk bisa setara dengan kurikulum SKF ya, untuk tahap akademik. Jadi kami yang pertama kami ingin mau melakukan studi banding untuk pengelolaan PBM, secara khususnya pembelajaran laboratorium dan pembelajaran klinik. Karena kami memang menyadari ada beberapa hal atau kompetensi yang diakibatkan atau disebabkan sarana prasarana wahana klinik yang kami punya di Sulawesi Tengah ini yang belum tentu setara dengan yang ada di Universitas Airlangga, khususnya di wilayah Jawa Timur, Surabaya. Kemudian hal yang kedua adalah masih terkait dengan SDM. Kami berkeinginan mahasiswa kami ada yang bisa kami lakukan student exchange dengan mahasiswa yang ada di sana. Ini tentunya untuk tahun ini mungkin belum, karena kami harus mengalokasikan soal pembiayaannya untuk tahun-tahun berikut. Hal yang ketiga adalah mungkin tahun ini juga akan kami bisa meminta untuk pelaksanaan kuliah pakar.
ya, karena kami tahu bahwa guru-guru besar yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga ini sudah sangat pakar sekali, sehingga untuk pembelajaran kuliah pakar akan kami meminta bantuan dari Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Keperawatan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah ini untuk jangka panjang, karena kami ingin meningkatkan pendidikan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Kami melihat juga bahwa di Poltekkes Kemenkes Palu itu punya peluang untuk membuka program pasca sarjana. Karena menurut hasil data kami, ya di tahun 2022 ini, khususnya yang teman-teman kami di jurusan keperawatan itu, kami akan sudah punya kurang lebih 6 atau 7 doktor, sehingga kami berencana teman-teman yang sudah memiliki level pendidikan doktoral ini, kita ingin sekali untuk membuka program pasca sarjana. Ini kalau melihat renstra dari Pak Direktur itu sekitar tahun 2024. Dan yang saya tidak akan berbicara menyangkut penelitian dan pengapmas, karena nanti ada Pak Kapus sini, Pak Fahmi, itu lebih spesifik di sana. Saya berbicara terkait dengan kegiatan PDM. Kami mau belajar juga tentang merdeka belajar, ya. Belajar merdeka dan merdeka belajar di kampus, yang tentunya ini masih baru, khususnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan di sini ada Ketua Prodi Ners dan Ketua Prodi D4, juga ada Prodi dari beberapa prodi yang berada di kampus di luar kampus utama yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bisa terlaksana dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Unun, apakah Ibu Unun sudah bersama kita? Iya, Pak. Oke, silakan, Oke. silakan Ibu. Ya. Saya kembali. Ya. Mohon maaf tadi saya sempat keluar. Selanjutnya dari jurusan kebidanan ataupun perwakilan dari jurusan gizi untuk menyampaikan jika ada ide tentang implementasi MOU ini, dipersilahkan. Jika belum ada, kita langsung dulu ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Pak Fahmi. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, terima kasih banyak Ibu Unun Fathia. Yang terhormat Bapak Profesor Yusuf, Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua-Ketua Jurusan, Ketua Program Studi. Mohon izin, kami sangat berterima kasih telah dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan kerjasama dengan UNAIR, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kerjasama ini, publikasi internasional kami bersama salah satu dosen di UNAIR itu sudah menembus Scopus Q1. Kemudian disertakannya kami dalam International Nursing Conference di Surabaya baru-baru ini sebagai co-host juga, itu sangat membantu kami, Bapak. Kemudian kami juga sudah menerima tulisan dari bimbingan Prof dan Prof Kusnanto yang dipublikasikan dalam Poltek kita, dan salah satu dosen di keperawatan itu Pak Ferry Effendi juga sebagai reviewer di Poltek kita, Jurnal Ilmu Kesehatan Sinta 4 dari Poltekkes. Mohon izin kami menyampaikan kepada Bapak Dekan bahwa teman-teman kami ini ingin publikasi juga di Nurse, Jurnal Nurse Surabaya yang terakreditasi Sinta 2. Semoga ada jalan untuk ke arah itu, Prof, karena teman-teman kalau untuk kenaikan pangkat itu juga membutuhkan Sinta 2, terutama teman-teman dari keperawatan, Jurnal Nurse Keperawatan UNAIR, itu sudah Sinta 2. Kami berharap kemarin sebenarnya dari INC kemarin mudah-mudahan ada yang bisa gold di Nurse, namun kalau tidak, yang kebutuhan kami yang saat ini adalah
sekiranya ada pengelola dari Jurnalers yang bisa mementori atau mensupervisi atau membimbing teman-teman kami jurnal Nursing Lentora. Jadi kami di sini ada jurnal Nursing Lentora. Kami berharap teman-teman kami di jurnal Nursing Lentora mendapatkan bimbingan dari jurnal nurse keperawatan Airlangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami berniat untuk menyelaksanakan international conference, tapi secara sistem kami belum memahami dengan baik bagaimana website atau masuk keluarnya artikel itu, kemudian bagaimana kita berlangganan dengan website, terus bagaimana agar publikasi itu kemudian bisa abstraknya tertata dengan baik dalam buku abstrak conference. Itu yang mungkin kami perlu secara teknis mohon dibantu Prof. Bagaimana agar kami dalam mempersiapkan international conference ini bisa minimal meniru apa yang telah berhasil di INC 2021. Kemudian teman-teman kami ini ini sudah lewat untuk proposal 2022. Nanti ke depan ada lagi proposal untuk 2023 untuk penelitian. Kami berharap dengan akreditasi Fakultas Keperawatan Airlangga yang sudah akreditasi A, tentunya kami diminta untuk bermitra. Kami ini akreditasi B, diharapkan bermitra dengan akreditasi yang lebih tinggi, yaitu akreditasi A. Jadi sudah tepat sekiranya Bapak Direktur menggandeng Bapak Fir Effendi sebagai mitra dalam kerjasama penelitian kerjasama perguruan tinggi. Dan nanti ke depannya untuk 2023 teman-teman dari Politeknik Palu akan kami arahkan sekiranya ingin mencari mitra penelitian, mungkin kami arahkan kepada di Fakultas Keperawatan Airlangga untuk dapat diterima sebagai anggota mitra peneliti. Kemudian dalam hal pengabdian ini kita belum ada realisasi. Kami berharap jika Keperawatan Airlangga ingin sowan ke Palu, kami siap menerima. Sekiranya Bapak Ibu ingin melaksanakan pengabdian masyarakat, akan kami fasilitasi. Begitu pula kami mohon perkenan kemenisan hati kalau sekiranya dari kami akan melaksanakan pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Keperawatan Unair, mohon petunjuk bagaimana jalan masuknya. Sekira itu yang sekilas dari kami Bapak. Untuk selanjutnya apa yang kami sampaikan ini adalah kebutuhan mendesak dari Politeknik Kemenkes Palu. Mohon arahan dan petunjuk dari Keperawatan Unair. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sofa Evi mungkin dari Keperawatan Toli-Toli, kami persilakan Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Kami sampaikan Prof bahwa Keperawatan Toli-Toli ini adalah kampus luar domisili. Oke. Sudah banyak Pak Fahmi, kayaknya kita diskusi dulu, nanti bisa ditambahkan lagi kayaknya. Oh oke, baik. Terima kasih. Kami kembalikan ke nanti masih kita buka lagi kok. Baiklah, saya mengawali dulu, nanti ada Bu Esti untuk riset dan publikasi dan Pengmas, ada Bu Ika Yuni untuk MBKM dan sebagainya. Baiklah, dari semua yang disampaikan oleh jajaran pimpinan di Palu, kita sudah merangkum intinya, yaitu terkait dengan riset publikasi, bagaimana menyiapkan bahan ajar, jurnal, kuliah pakar, dan lain-lain, termasuk pengabdian masyarakat. Baik, untuk yang pertama riset, kalau sudah sampai proposalnya, kita nggak usah masuk ke sana dulu, bisa langsung masuk ke publikasinya Pak. Jadi hasil-hasilnya riset Bapak yang sudah masuk kemarin itu, siapkan manuskripnya. Manuskrip itu nanti kita coachingkan dengan teman-teman yang dipilih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti milih saja siapa, atau sesuaikan dengan keahliannya. Kalau KMP manajemen ya Prof. Salam atau Pak Kusnanto, kemudian maternitas Bu Dr. Esti, anak Ibu Yuni, kemudian jiwa komunitas saya, Pak Ferry juga boleh. Jadi tinggal langsung aja kolaborasi nanti. Ya, jadi kalau sudah siap manuskrip, kita bikin coaching manuskrip sampai submit. Kalau bisa sampai submit,
kita syukur-syukur kalau bisa sampai di accepted dan sebagainya. Nah, yang paling available itu kalau sudah ada manuskrip, kita langsung kolaborasi, sehingga di situ bisa langsung kolaborasi publikasi. Risetnya menyusul nggak masalah, karena kalau riset kan lama. Nah, kalau tahun 2022 nanti bolehlah seandainya kita diperlukan untuk timnya riset, seperti apa bentuknya, karena biasanya kalau kita tim riset itu harus ada joint funding, dari Palu berapa, dari UNER berapa, penelitiannya di wilayah mana, nanti ada target outputnya. Sehingga kita harus memenuhi kedua persyaratan itu. Tapi kalau hanya dananya dari Kemenkes, kita coba akses, kebetulan istrinya Pak Ferry itu orang Kemenkes, jadi bisa akses ke sana, kita langsung join kolaborasi bareng baik riset maupun publikasi. Kemudian yang kedua terkait buku ajar. Monggo silahkan, kemarin saya juga baru bersama-sama dengan teman-teman Poltekkes Surabaya untuk penyiapan buku ajar, kita pakai workshop 3 hari. Jadi kita di awal-awal itu pengenalan materi terkait dengan teknik-teknik bikin buku ajar. Sehingga kalau bisa setiap dosen punya buku acuan. Nah, kalau buku ajar itu disusun berdasarkan struktur kurikulum. Tetapi kalau sudah ada buku ajarnya, sebaiknya dosen-dosen itu jangan bikin buku ajar toh, bikinlah buku reference atau termasuk monograf. Karena kalau buku ajar itu nanti dikumnya, di angka kredit masuknya di Dikjar. Tetapi kalau bukunya itu berupa buku reference atau minimal monograf, itu bisa masuknya di komponen publikasi. Jadi untung untuk di angka kreditnya pada waktu teman-teman kenaikan pangkat. Tetapi kalau buku ajar masuknya ke Dikjar. Tetapi mending lebih baik kalau punya buku lah daripada dosen tidak punya buku. Sementara kita tugasnya adalah mengembangkan keilmuan. Nah, pengembangan keilmuan itu diperoleh dari riset dan publikasinya kita. Jadi dulu kita sekolah ditambahkan dengan riset-riset dan publikasi, kemudian kita kemas menjadi buku ajar atau buku reference, kemudian disampaikan ke mahasiswa untuk pengembangan. Kami sangat siap dengan materi-materi seperti itu. Nanti kalau bisa teman-teman sudah punya draft. Saya mau bikin buku ajar KMB. KMB itu ada banyak, misalkan 20 sistem. Masing-masing sistem itu sudah punya draft buku ajar dulu. Kemudian begitu kita ke sana atau kita online nanti workshopnya, kita sehari pemateri, kemudian besoknya telah konsultasi presentasi dari teman-teman yang sudah punya draft. Kemudian besoknya hari ketiganya tinggal finishing buku. Kita nanti akan siap sampai mencarikan penerbit. Kalau mau penerbitnya buku soft file saja, buku online saja juga boleh. Mau penerbit ke percetakan sangat banyak percetakan itu yang mau. Biasanya mereka hanya tinggal minta, "Sampean butuh berapa?" Misalkan kita butuh 100 eksemplar. Ya sudah 100 eksemplar, tapi mereka cetaknya bisa 1000. Yang 900-nya mereka jual, yang 100 yang kita butuh itu kita yang harus bayar. Jadi bayarnya adalah sama dengan kita beli buku yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu bayar uang di awal dan sebagainya, tidak. Tapi tergantung publishernya, tergantung penerbitnya. Jadi ada beberapa penerbit yang nggak pakai bayar apa-apa, tinggal kita butuh berapa, dianggap beli buku itu di kebutuhan awal. Termasuk dengan jurnal. Jurnal itu teman-teman kalau bisa sudah punya lah manuskripnya, sehingga kita nanti tinggal workshop kliniknya dengan Pak Ferry dan teman-teman itu nanti bisa langsung, kemudian besoknya bisa klinik manuskripnya. Kalau yang dimaksud tadi Pak Fahmi itu pengelolaan jurnal, nanti akan dijawab oleh timnya jurnal, Bu Esti dan kawan-kawan. Memang pengelolaan jurnal itu khusus bagaimana kita mengedit, memanajeriali sebuah jurnal itu memang sangat penting, terutama untuk konsistensinya. Untuk kuliah pakar silahkan tinggal pilih orang-orang yang sampean butuhkan. Jadi pertemanan saja dari yang sudah kira-kira, oh saya butuh materi ini dengan ini, materi ini dengan ini, oke silahkan. Nanti kita tinggal diserati kita kasih surat tugas, oke, tidak masalah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu insya Allah semuanya bisa berjalan. Yang risetnya yang tunggu proposal, tunggu pendanaan dan sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tempat kami tidak ikut di bidang 3, tetapi ikut di bidang 1. Karena akademik, kemahasiswaan dan alumni itu kita jadikan 1. Karena selama ini dulu memang kita pengelolaan alumni itu, pengelolaan kemahasiswaan itu di bidang 3.
Tetapi ternyata sering sekali antara akademik dan kemahasiswaan itu kontroversi. Mahasiswa ditugaskan ikut lomba. Akademik bilang nggak boleh. Ini waktunya UTS, ini waktunya itu. Akhirnya sering nggak sinkron antara kebijakan bidang akademik sama kemahasiswaan. Nah, akhirnya sekarang kita di UNER itu diatur kebijakan akademik dan kemahasiswaan dijadikan satu biar tidak ada hambatan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi juga sekolahnya tetap berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, alumninya juga diikutkan di bidang satu, nanti Bu Ika akan menambahi di kegiatan kemahasiswaan dan MBKM-nya. Yang perlu dicatat lagi adalah dari Bu Kajur D4 tadi, yang harus diklarifikasi itu adalah prodinas yang ada sekarang itu dari D4 atau dari S1, dari SKEP. Karena kalau dari D4, yakinkan nanti pada saat uji kompetensi, tidak ada lagi hambatan mahasiswa mencari data pangkalan data PDPT. PDPT NIM-nya mahasiswa nggak terlacak karena dari D4 misalkan seperti itu. Kasus kemarin di Surabaya juga begitu, alumni D4 tapi masih D4 ke jurusan zaman dahulu. Beda dengan D4 yang sekarang, karena kalau D4 yang sekarang kan sudah umum. Nah dulu D4-nya kan kekhususan pada waktu D4 perawat pendidik dulu. Sehingga di situ akan jadi masalah selama sudah ikut bridging dan sebagainya dan sudah ada rekognisi, ada pengakuan bahwa D4 setara dengan SKEP itu lebih baik. Jadi itulah yang harus dimunculkan bahwa D4 setara dengan SKEP. Karena memang harusnya nanti tidak ada hambatan teman-teman ketika mengikuti uji kompetensi. Untuk pasca sarjana, kami monggo silakan saja dibuka di sana, kelasnya di sana dengan izinnya dari sana. Seandainya teman-teman butuh supporting atau butuh diskusi bagaimana teknik pembimbingan, tesis dan sebagainya, monggo kita siap. Seandainya termasuk butuh dosen-dosen luar atau penguji luar atau pembimbing luar, monggo silakan kita siap untuk bersama-sama berkolaborasi. Termasuk teman-teman kalau menghendaki studi lanjut, kami punya S3 keperawatan dan by research. Sehingga kalau by research itu hampir minim sekali kuliah tatap muka, sehingga kebanyakan adalah penelitian, seminar, sehingga kalau dikemas ujiannya itu ada 11 kali. Sebelum masuk itu sudah harus menyiapkan literatur review sama naskah proposal kualifikasi. Ujian pra proposal kualifikasi, ujian kualifikasi, seminar berkala 1, seminar berkala 2, ujian pra proposal, ujian proposal, kemudian seminar berkala 3, seminar hasil, prakelayakan, ujian kelayakan tertutup sama terbuka 11 kali. Ya enak sebenarnya nggak pakai kuliah, tapi ya itu lumayan. Asal teman-teman rajin nulis, oke, nggak masalah sebenarnya. Itu jadi monggo kalau mau S3 keperawatan di Universitas Airlangga, tapi akreditasi kami masih B. Mudah-mudahan Kemenkes mau memberikan tugas belajar untuk institusi yang terakreditasi B, karena kita baru meluluskan kemarin 2 orang. Seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, sudah masuk di publikasi Q1, sudah menjadi host INC, dan publikasi di INC termasuk di review dan jurnal NERS. Monggo silahkan disiapkan artikelnya saja, disubmit ke jurnal NERS, nanti kabari kami. Tim reviewer kami akan memberitahu segera mana-mana yang harus diperbaiki. Jadi mau bikin klinik coaching manuskrip dulu juga boleh, mau submission boleh, nanti kabari kami sehingga kita akan kasih bocoran hasil-hasil dari reviewer yang harus diperbaiki yang mana. Termasuk pengelolaan jurnal nanti ditambahkan oleh Wadek 3. Kemudian termasuk mentoring jurnal, termasuk pengelolaan INC nanti sama Bu Esti di Wadek 3. Memang INC itu mulai dari web awal sampai di penyusunan proceeding itu memang lumayan. Riset kolaboratif sama Pengmas, monggo kalau Pengmas tidak pakai syarat-syarat khusus, kita bisa langsung kalau pas bisa kegiatan langsung berjalan gabung, tidak masalah. Dan yang terpenting, mahasiswa kalau ada kegiatan-kegiatan inbound, outbound dengan teman-teman yang lain, boleh langsung join bersama-sama dengan kami. Silakan Bu Ika Yuni nambahkan. Baik, terima kasih Prof. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati tentunya Prof.
Yusuf, kemudian juga Bapak Direktur Poltekkes Palu beserta jajarannya, dan Bapak Ibu peserta diskusi implementasi MOU hari ini. Tadi mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Yusuf terkait dengan pengelolaan BBM. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Ika Yuni, dan kebetulan saya memang mengelola bidang 1 yang berkaitan dengan akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Jadi tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan PPM, student exchange, kuliah pakar, kemudian juga program pasca sarjana, serta Merdeka Belajar yang memang ada di bawah bidang 1. Terkait dengan pengelolaan PBM, pertanyaan dari Bu Selvi tadi, mohon izin, mohon dikoreksi bila saya salah nih Bu Selvi. Tadi menanyakan terkait dengan praktek klinik, mungkin spesifiknya pada saat era pandemi seperti ini ya. Baik, jadi kami memang semenjak awal tahun 2020 ada beberapa mekanisme untuk melaksanakan program praktek klinik bagi mahasiswa program profesi pendidikan, program pendidikan profesi nurse. Yang pertama mekanisme yang kami jalankan adalah untuk yang alih jenis atau yang berasal dari D3, itu kami ada beberapa mahasiswa yang kami kembalikan praktek kliniknya di institusi pengirim masing-masing. Tentunya kami harus melakukan analisis terlebih dahulu apakah institusi pengirim tadi di rumah sakitnya memiliki lulusan dari UNER. Itu nanti menjadi salah satu pembimbing yang nanti menjadi perpanjangan tangan kami untuk proses praktek klinik di instalasi tersebut. Kemudian juga minimal tipe dari rumah sakitnya yaitu tipe B. Itu juga kami jadikan salah satu indikator juga untuk mengembalikan mahasiswa untuk berpraktek klinik di rumah sakit pengirim. Karena memang pada saat pandemi berlangsung, mahasiswa kan kembali ke daerah asal masing-masing ya. Jadi tidak semuanya berada di Surabaya, sehingga mahasiswa yang berada atau kembali di daerah masing-masing tetap harus melakukan praktek klinik dengan mekanisme tersebut. Kemudian mekanisme yang kedua, bagaimana dengan mahasiswa yang belum memiliki institusi. Jadi pada mahasiswa yang belum memiliki institusi, memang kami jalankan metode pembelajaran secara daring atau online, sehingga dan kami menggunakan LMS, yaitu Learning Management System yang memang sudah disiapkan oleh UNER untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Dengan kita bekerja sama juga dengan CI klinik untuk mendapatkan kasus-kasus real. Jadi kami berdiskusi dengan CI klinik untuk mendapatkan trigger case yang bisa dipergunakan untuk mahasiswa pada saat proses diskusi, dan itu real. Gitu. Kemudian juga selain itu kita juga di beberapa rumah sakit yang mahasiswa yang berada di Surabaya pun yang tidak pulang atau tidak kembali ke daerah masing-masing, kita carikan zona hijau di beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya. Jadi memang ada beberapa rumah sakit di Surabaya yang walaupun pada saat pandemi sudah mulai mereda sebelum memasuki yang gelombang kedua ataupun ketiga, itu ada beberapa rumah sakit yang sudah menyiapkan zona hijau khusus untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa diperkenankan untuk masuk di unit tersebut. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menerima. Nah, kalau sekarang karena di kasus di Surabaya juga sudah mulai menurun, dan kemudian juga sudah semakin banyaknya instansi rumah sakit yang membuka diri. Jadi rumah sakit Dr. Sutomo, kemudian juga RSUA sebagai rumah sakit pendidikan yang sempat hanya menerima pasien COVID, jadi tidak ada zona hijaunya. Waktu itu juga tidak bisa menerima mahasiswa. Tapi saat ini kita sudah bisa masuk kembali mempraktekkan mahasiswa di kedua rumah sakit tersebut. Itu yang berkaitan dengan praktek klinik nih. Praktek klinik ini bukan hanya pada saat program profesi, tapi juga pada saat akademik, karena memang di kami ada pembelajaran
Di akademik itu yang praktikumnya langsung di lahan rumah sakit, jadi tidak hanya di laboratorium. Jadi kami mengistilahkannya dengan praktek klinik komprehensif yang dilaksanakan di semester genap, yaitu di semester ada 4 kali, ada di semester 4, 6, dan 4 kali itu 4, 5, 6, dan 7. Itu untuk PBM, kemudian mudah-mudahan menjawab ya Bu Selvi. Kemudian yang berkaitan dengan student exchange, monggo kami tentunya dengan kerjasama ini sangat membuka diri, tentunya ini juga bagian dari kemerdekaan belajar, karena memang dari Kementerian Pendidikan pun juga mensyaratkan untuk mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk belajar di prodi yang lain, ya. Prodi yang lain di universitas yang lain, atau prodi lain di sama universitas, ya, atau beda prodi, ya, beda prodi itu juga diperkenankan. Nah, dalam kasus atau kegiatan student exchange ini, kami tentunya sangat mempersilahkan, monggo saja, kami tentunya akan menerima bila memang ada mahasiswa yang berkenan untuk student exchange di Universitas Airlangga. Tapi mungkin nanti dengan mekanisme pembelajaran yang sifatnya kemerdekaan belajar. Jadi di kami ada beberapa program, ini ada kaitannya juga dengan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa dari luar Universitas Airlangga yang ingin belajar di Universitas Airlangga dapat masuk dengan mekanisme yang pertama adalah Permata Merdeka. Jadi ada program Permata Merdeka, ini adalah program yang bisa diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia, ya, yang tidak menutup kemungkinan juga dari Poltekkes Palu untuk bisa memilih dan belajar di Universitas Airlangga. Kemudian juga sebenarnya ada program Sastra Bahu, tapi kalau untuk Sastra Bahu ini dikhususkan hanya untuk sesama universitas negeri. Jadi contohnya misalkan dari UNER mau ke UGM atau ke UI atau sebaliknya. Jadi mungkin kalau yang dari Kementerian Kesehatan sepertinya kemarin belum masuk di dalam list Sastra Bahu, ya. Jadi mungkin tidak bisa melalui mekanisme tersebut. Kemudian juga bisa kalau dulu ada Permata Sakti, sekarang ada program baru yang nanti akan juga diluncurkan untuk menggantikan Permata Sakti. Jadi mahasiswa dari Poltekkes Palu bisa juga masuk ke dalam proses pembelajaran di Universitas Airlangga dengan kegiatan tersebut. Atau bisa juga yang di luar daripada kegiatan kegiatan yang sifatnya kemerdekaan belajar dalam hal spesifik terkait dengan mata kuliah. Mungkin bisa juga mengarahkan pada mahasiswa untuk ikut serta di dalam kegiatan MOOC. Jadi MOOC ini adalah kegiatan belajar di luar dari pembelajaran dalam 1 semester yang nanti bisa diakui untuk diberikan sertifikat dan bisa diakui atau dikonversikan ke dalam salah satu mata kuliah. Jadi kami ada pembelajaran terbuka seperti itu juga yang bisa diikuti secara bebas oleh siapapun, bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga masyarakat umum. Karena topiknya ada yang memang topik berkaitan dengan pembelajaran, ada juga yang topik sifatnya bebas. Itu untuk student exchange. Kemudian kuliah pakar tadi mungkin sudah dibahas oleh Prof. Yusuf, saya tidak ada tambahan. Demikian pula dengan program Pascasarjana. Tapi mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit terkait dengan program Pascasarjana. Saat ini juga ada tren ya Bu Selvi. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi perhatian dari teman-teman yang akan membuka program baru di di Poltekkes Palu. Dan tren ini tidak hanya terjadi di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, tapi juga di hampir seluruh fakultas keperawatan yang membuka program Pascasarjana atau S2 atau Magister Keperawatan. Jadi jumlah pesertanya mengalami penurunan yang disebabkan
hasil analisisnya disebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah saat ini banyak juga yang kalau dulu kan kiriman dari instansi pendidikan, ya. Jadi karena sekarang mungkin peserta dari yang dikirim dari instansi pendidikan itu semua juga sudah selesai, ya, lebih fokus pada peningkatan pendidikan doktoral. Jadi pengiriman untuk program magister jadi lebih berkurang. Sementara yang dibutuhkan oleh teman-teman dari instansi rumah sakit itu lebih ke arah praktisi, ya. Jadi bukan ke arah akademisi seperti pendidikan magister. Makanya banyak juga yang mengirimkan atau membutuhkan pembelajaran yang sifatnya profesi spesialis, gitu, Bu. Jadi memang kalau di kami sudah beberapa semester ini jumlah peserta atau didiknya atau calon mahasiswanya untuk magister mengalami penurunan. Mungkin kalau tadi Bu menyampaikan Poltekkes Palu memiliki mahasiswa di 4, mungkin kalau ingin membuka juga ada peluang untuk magister terapan, ya Ibu, ya. Jadi bukan magister keperawatan yang sainsnya, tapi lebih ke arah terapannya. Mungkin itu masih mungkin peluangnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau yang sains. Jadi mungkin tambahannya itu. Kemudian kalau terkait dengan Merdeka Belajar, saya rasa kita juga sudah paham betul bahwa program Merdeka Belajar untuk prodi kesehatan sebenarnya tidak wajib. Tapi pada dasarnya kita sudah melakukan ini jauh sebelum program Merdeka Belajar ini dicanangkan oleh kementerian. Sebagai contoh adalah mahasiswa kita melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Mereka di rumah sakit, mereka di puskesmas, di komunitas, itu merupakan bentuk praktek kerja yang menjadi bagian dari kemerdekaan belajar. Kemudian juga kalau di S1 itu ada kuliah kerja nyata atau KKN. Itu juga dihitung sebagai kemerdekaan belajar. Jadi kita tidak perlu risau, ya, memikirkan seperti apa sih harusnya kemerdekaan belajar yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa, gitu. Jadi sebenarnya kemerdekaan belajar ini juga sudah banyak diterapkan di pendidikan kesehatan. Sebagai bentuknya adalah tadi praktek kerja ataupun magang di beberapa unit. Kemudian juga tadi mungkin beberapa di antaranya sudah saya sampaikan, belajar di luar rumpun keilmuannya beda prodi, ya. Jadi contohnya adalah kalau misalkan mahasiswa keperawatan belajar di Unpad, mengambilnya adalah public speaking, gitu, ya. Jadi itu juga bisa diterapkan kepada mahasiswa Poltekkes Palu. Jadi belajar ke Universitas Airlangga mungkin nanti tidak selalu terkait dengan kesehatannya. Mungkin mau belajar terkait dengan aspek yang lain, ya. Jadi memilih prodi yang lain yang mendukung dari capaian pembelajaran satu mata kuliah, karena nanti memang harus dikonversikan. Jadi prinsip di dalam kemerdekaan belajar itu juga nanti ada sistem konversi terkait dengan mata kuliah tersebut. Saya kira demikian, ya, yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Selvi tadi. Mudah-mudahan menjawab. Monggo bila masih ada yang ingin diklarifikasikan. Terima kasih moderator ataupun MC. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Untuk selanjutnya kami persilakan mungkin Ibu SD, Wakil Dekan 3, mohon arahan dan petunjuk untuk kerjasamanya. Terima kasih. Ya, Bapak nanti melakukan INC bulan apa, Pak? Ini kami akan merencanakan di posisi Oktober-November. Tahun 2021? Iya, Ibu. Nah, jadi saya berikan gambaran, ini bukan menakut-nakuti, ya.
Jadi INC itu memerlukan effort dan resource yang luar biasa. Kalau luaran INC itu salah satunya adalah jurnal yang terindeks Scopus. Nanti luarannya Bapak apa kira-kira di INC itu? Belum sampai terindeks Scopus mungkin Ibu. Lebih ke abstrak yang apakah tidak ada wacana untuk keluaran jurnal yang terindeks Sinta gitu agar lebih bermanfaat? Sepertinya itu Bu. Kami target dulu di Sinta maksimal Sinta 2 saja dulu. Berarti Sinta 2, 3, dan 4 ya? Ya betul Ibu. Karena sejak saat ini Bapak dan tim harus sudah melakukan kerjasama dengan beberapa mitra atau institusi yang mempunyai jurnal di Sinta 2, 3, dan 4. Itu untuk luarannya gitu ya. Kalau memang belum Scopus ya saya rasa mungkin dalam waktu 6 bulan atau 4 bulan ke depan tidak terlalu masalah ya. Tetapi yang paling urgent adalah publikasi itu harus disiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang semua dari sistem yang ada di INC yang kami selenggarakan itu semua by system Pak. Jadi mulai dari pendaftaran itu melalui sistem. Ya, jadi semuanya pokoknya by system, memasukkan abstrak, memasukkan full text, memasukkan bukti pembayaran, itu semua by system. Dan sangat rigid sekali. Jadi kita sudah melakukan 12 kali INC, itu selalu ada kelemahan di setiap kali event, sehingga kita evaluasi terus dan terus itu. Itu pun juga kalau by system ya kembali lagi berarti kita harus menyiapkan IT yang tune in di situ dan mempunyai kemampuan yang handal. Karena kalau by system kalau ada apa-apa, nah ini yang dikomunikasikan oleh peserta itu ya IT-nya itu gitu. Ya jadi itu yang yang perlu dipersiapkan terkait dengan INC. Mungkin kalau nanti Pak Fahmi dan tim ingin mempersiapkan dan melibatkan tim dari kami, silakan mungkin nanti secara teknis bisa dilakukan mini workshop atau apa, monggo silakan. Dari mana? Dari Poltekkes Palu nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman yang ada di sini agar seperti coach gitu ya ke teman-teman yang ada di Palu. Karena memang kalau untuk INC ini rigid sekali tahapannya gitu. Apalagi mungkin ini dari Pak Fahmi melakukan masih baru first time ya ini ya. Untuk INC atau sudah pernah sebelumnya melakukan INC? Untuk nursing belum baru secara umum di Poltekkes di tahun 2019 dan itu pun hanya orang presentasi kemudian ada proceeding 1. Apakah dari pembicara dan peserta sudah dipersiapkan ada teman-teman dari luar negeri? Belum ada Ibu. Kami saat ini bersama dengan Bu Rafa dengan Singapura. Karena memang dikatakan international conference itu jika pembicaranya itu dari luar negeri ada berapa benua? 3 benua syaratnya. Itu pembicara. Untuk pesertanya juga demikian. Minimal dari 3 benua ya untuk pesertanya. Jadi kalau itu tidak memenuhi syarat ya itu belum bisa dikategorikan sebagai international conference gitu. Nah, sehingga itu mungkin nanti harus dipersiapkan oleh Pak Fahmi ya. Yang agak berat itu memang kita mencari pembicara dari luar negeri, Bapak. Karena konfirmasinya biasanya agak lama, ya. Terus tidak langsung bisa segera menjawab iya atau tidak. Dan kadang-kadang permintaannya juga lumayan banyak, repot gitu ya. Yaitu yang membuat lama gitu. Kalau dari kami, misalnya bulan April itu sudah INC, nah kita membentuk panitia itu sudah mulai sekarang harusnya. Ya, itu sudah membentuk panitia. Itu pun kita juga keteteran dengan beberapa speaker yang dari luar negeri yang memang
ada beberapa itu memberikan jawaban itu dalam waktu yang lama dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang perlu dipersiapkan Bapak nggih, pembicara sama peserta. Sehingga eman-eman nanti kalau judulnya international conference tetapi dari persyaratan peserta dan pembicara tidak internasional nanti tidak diakui sebagai international conference. Itu. Mungkin dari INC ini sebelum saya menginjak ke hal yang lain ada yang perlu kita diskusikan lagi? Setiap tahun kan kami melihat Surabaya melakukan International Nursing Conference ini, Bu ya. Saat ini kan kita ikut, tahun ini kita ikut sebagai co-host. Nah, kami berharap betul. Itu yang belum kami pahami kalau misalnya kita ingin membuat conference seperti itu apakah sistem itu dibayar, terus apakah ada IT yang bisa membimbing kami dari Unair, Ibu, karena sesungguhnya kami di sini masih kekurangan IT untuk itu. Jadi memang kalau IT kita persiapkan dari fakultas, Pak. Jadi kita punya IT yang memang sebetulnya itu bukan IT khusus untuk INC ya, itu IT khusus, itu IT kita yang kita punya di fakultas gitu. Nah mungkin ketika nanti IT-nya ini akan belajar lebih banyak, monggo nanti dari tim INC Kemenkes Palu bisa melakukan semacam workshop ya, mini workshop gitu ya, apa yang dibutuhkan. Sehingga nanti bimbingannya melalui mini workshop itu. Oke, baik. Oke, monggo nanti untuk dikomunikasikan dengan antar IT gitu, nanti kami fasilitasi ya. Akan tetapi pada saat INC kemarin kita juga menyewa ini Pak, menyewa apa namanya Dek? Website. Menyewa website. Jadi tidak semua itu di hari H itu memang kita menyewa semacam apa ya, IO gitu ya, menyewa semacam IO untuk websitenya kita sehingga tampilannya itu memang bagus gitu. Itu kita sewa memang. Tapi kalau IT yang ada di fakultas kita optimalkan untuk running dari pendaftaran peserta ya sampai dengan nanti untuk publish artikel gitu ya. Jadi seperti itu. Monggo nanti untuk teknisnya yang lebih detail, mungkin teman-teman dari Palu bisa mengundang IT dari kami, nanti kami fasilitasi Pak. Monggo nanti mengadakan semacam mini workshop ya atau bagaimana gitu Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Oke Pak Fahmi. Untuk yang berikutnya publikasi jurnal nurse ya, ini sangat menarik ya. Jadi jurnal nurse itu rencananya tahun 2021 kita akan melakukan reindexing ke Scopus. Jadi mau kita Scopuskan. Sehingga angka keketatannya cukup tinggi di sini. Jadi kalau kita mau mengindekskan Scopus, diversity atau keragaman dari penulis itu sangat diperhatikan oleh Scopus gitu. Jadi mereka mintanya itu 60 penulis dari luar negeri, 40% penulis dari dalam negeri, sehingga sangat ketat sekali persaingannya. Gitu. Monggo, nanti kalau teman-teman dari Kemenkes Palu itu memasukkan, silakan aja, enggak apa-apa, memasukkan. Nanti ikut bersaing dengan teman-teman yang lain. Baik. Ya. Jadi begitu. Nanti ketika nanti memasukkan, terus ada feedback misalnya ya segera diperbaiki gitu. Itu yang kadang-kadang kita itu terkendala, author itu sudah kita kasih feedback dari reviewer, tetapi tidak segera dikembalikan, waktunya lama sekali lah. Itu yang kesulitan kita gitu. Padahal yang bersaing di itu juga banyak gitu. Sehingga pesan saya nanti kalau teman-teman masuk di jurnal nurse ketika ada feedback ya segera aja diperbaiki sesuai dengan feedback dari reviewer. Jadi reviewernya kita punya reviewer dari dalam negeri dan reviewer dari luar negeri. Biasanya reviewer dari luar negeri itu juga cepat-cepat gitu. Maunya juga cepat-cepat. Jadi monggo silahkan. Dan kita kan bahasa Inggris nggih. Monggo sebelum itu kan mungkin di-proofreadkan dulu ya. Di-proofreadkan ke ahli penerjemah bahasa yang baik gitu. Karena tata bahasa itu juga menjadi poin penting selain dari gaya selingkung jurnal yang dituju. Jadi begitu untuk jurnal nurse. Mungkin ada pertanyaan untuk jurnal nurse, monggo. Sampun nggih? Ya, Bapak Ibu silakan. Nggih. Yang bertanya. Ya, silakan Ibu Dr. Jurana, beliau adalah prodi nurse. Silakan Ibu. Oke, monggo Bu Dr. Jurana. Iya, terima kasih Bu Dr. Esti. Ya,
Saya berterima kasih atas adanya kerjasama ini. Mudah-mudahan MOA bisa kita laksanakan bersama. Dan saya sebenarnya ini kan Unair ini kan Q2 menurut penyampaian unit LPPM Poltekkes Kemenkes Palu. Kami dari Prodiners atau khususnya umumnya jurusan keperawatan, sekiranya bisa diberikan, ini kan masih proses untuk ke jurnal internasional tadi ya Bu Esti. Betul. Nah, mungkin tahun ini kira-kira berapa kali terbit sih itu jurnal Sinta? Hanya untuk Unair jurusan apa fakultas? Ya, 2 kali Ibu. Ya? Setahun 2 kali. Oh ya, baik. Yang kedua, mungkin ini permintaan khusus bagi kami yang di Prodiners, dan saya kira Prof. Kusnanto itu sangat memahami kami di sini karena beliau yang akreditasi kita, asesor akreditasi ya, kemarin, sehingga kami sangat mengharapkan bantuannya untuk bisakah kami dari Prodi D4 atau Nurse Home Base misalnya untuk dijatahkan 1 penelitian dan 1 pengapmas untuk di Sinta 2 di Unair untuk Fakultas Keperawatan. Nanti mungkin kami bisa mengikuti aturan mainnya yang ada di LPPM Unair gitu untuk Fakultas Keperawatan. Mungkin monggo Bu Dr. Jurana. Jadi kita sebenarnya juga bersyukur sekali kalau ada teman-teman masukin ke jurnal nurse kami, paling tidak kan menambah diversity dari penulis ya. Karena Palu itu kan juga lain pulau dengan Jawa gitu, sehingga memang diversity-nya juga akan bertambah kalau memang teman-teman dari Palu akan memasukkan gitu ya. Alhamdulillah enggak apa-apa gitu. Ya, mungkin bisa di-share atau nanti kami cari panduan. Oh, nggih, ada Bu Jurana di websitenya Jurnal Nurse. Di situ sangat lengkap saya kira, nggih, termasuk dari guide for author-nya itu ada, guidance-nya itu ada di situ. Ya. Semoga kita bisa diprioritaskan gitu, 1 jurnal, 1 penelitian dan 1 pengapmas untuk setiap edisi atau volume yang diterbitkan. Kalau misalnya sekiranya 2 kali dalam setahun, berarti kami bisa masuk di edisi pertama 2, 1 pengapmas dan 1 penelitian, dan edisi berikutnya bisa seperti itu lagi. Betul. Baik, matur nuwun Bu Jurana, nanti akan kami perhatikan ya. Sebetulnya pada saat kegiatan INC kemarin itu salah satu publikasi yang bisa dipilih teman-teman itu adalah jurnal nurse gitu. Sehingga ketika mungkin teman-teman dari Poltekkes kemarin itu ada yang memilih jurnal nurse, ya mungkin akan kita prioritaskan gitu. Iya. Ya, mohon nanti akan kita lihat kembali. Ya Bu Esti, mohon maaf ini kira-kira bulan berapa ya? Setiap bulan berapa dan terbit dalam setahunnya? Bulan April dan bulan Oktober, Ibu. April, berarti kami bisa insya Allah masuk di Oktober, Bu ya? Oke, jadi silakan disubmitkan segera saja Bu Dr. Jurana, nggih. Insya Allah. Nggih, monggo nanti segera disubmitkan saja ke jurnalnya, melihat guidance-nya di websitenya jurnalers, nggih. Ya, makasih. Oke, baik, matur nuwun. Yang selanjutnya untuk pengelolaan jurnal ya. Tadi ada permintaan untuk membimbing jurnal nursing Lentera ya Pak Fahmi ya? Lentora. Iya, membimbing jurnal nursing Lentora. Ya, jadi silakan kalau teman-teman ingin berdiskusi banyak ya tentang pengelolaan jurnal ya, termasuk OJS-nya misalnya, nanti akan kami fasilitasi mungkin dari pihak Poltekkes mengadakan semacam workshop, monggo nanti akan kami fasilitasi teman-teman dari pengelola jurnal kami, terutama di jurnal. Saya rasa teman-teman di jurnal juga mereka semua expert semuanya. Ya, insya Allah. Tuh. Lalu saya rasa dari bidang 3 itu apakah ada yang kurang tadi ya? Monggo Pak Fahmi, apakah ada yang kurang? Sudah cukup Ibu yang disampaikan dipaparkan oleh Bu Esti.
Cukup nggih. Dan ini posisi di Sulawesi Tengah sekarang adalah pukul 12.37. Oh, gitu. Nggih. Monggo, apakah masih ada hal yang perlu kita diskusikan? Baik bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian ataupun Pengmas? Ya, bisa Silakan Ibu Dokter. Monggo Bu Dokter Jurana. Ya, terima kasih Bu Dokter Esti. Ya, tadi dekan itu menyampaikan dan Wadek 1 itu menyampaikan bahwa di UNAIR itu Fakultas Keperawatan ada program S3 yang by riset. Kemudian ada yang S2 juga untuk, cuma saya tidak tahu apakah itu bisa ngambil spesialisnya karena setahu saya masih di UI yang spesialisnya. Unpad juga begitu, belum ada spesialisnya kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan di UNAIR ada. Yang saya ingin tanyakan tadi Kajur kami menyampaikan bahwa kami akademiknya adalah D4 dan profesinya nurse sama saja di seluruh Indonesia. Tetapi dekan tadi menyampaikan, Prof. Yusuf menyampaikan bahwa bridging itu untuk menyetarakan dari akademik. Mungkin informasi bahwa kami dari Prodi Nurse itu lulusan yang luar Poltekkes Kemenkes Palu itu kami lakukan bridging. Bridging D4. Kemudian jadi dianggap setara dan kami mengikuti aturan yang disampaikan oleh AIPNI dan organisasi PPNI yang memberikan arahan panduan terkait dengan bridging yang kami lakukan. Itu berarti bahwa mahasiswa D4 kami sudah setara dengan mahasiswa S1. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa apakah lulusan dari kami dari D4 kemudian dia bridging, kemudian dia ambil profesi, bisakah lanjut di UNAIR atau difasilitasi oleh UNAIR untuk ambil S2 keperawatan atau spesialis dan spesialisnya. Mungkin itu yang paling penasaran, membuat saya penasaran sehingga kita tidak melanggar undang-undang bahwa memberikan masyarakat itu wahana pendidikan yang seluas-luasnya. Saya kira itu jadi pertanyaan inti, apakah mahasiswa D4 kami yang sudah melalui bridging dan nurse bisa lanjut S2 keperawatan dan spesialis di UNAIR. Saya kira itu, terima kasih Bu Esti. Matur nuwun. Karena ini ranahnya bidang 1, mungkin monggo Bu Dr. Ika Yuni bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dr. Jurana. Tadi sebelum Bu Ika, tadi Bu Jurana sempat bertanya ya untuk prodi doktoral di tempat kami ya, itu memang semuanya by riset Bu. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi semua by riset. Tapi saya rasa sangat menguntungkan mahasiswa juga ya, karena dengan adanya by riset itu masa studi bisa lebih pendek mungkin ya, karena memang waktunya itu kan tidak habis untuk kuliah gitu. Tetapi ya itu tadi proses ujiannya bertahap sampai dengan 11 kali gitu. Ya itu sebenarnya kelemahannya, tapi ya memang banyak dicari juga karena ya prosesnya itu banyak online, apalagi sekarang ya, sehingga menghemat untuk bisa stay di sini, menghemat untuk transportasi dan sebagainya. Sebetulnya itu kalau digunakan dengan baik, ya itu bisa seperti itu. Mungkin teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Palu, kalau ada yang ingin melanjutkan studi S3, monggo nanti bisa di Fakultas Keperawatan Prodi D3 by Riset, S3 by Riset. Gitu. Oke. Monggo Bu Ika Yuni, tadi pertanyaan dari Ibu Dr. Jurana bisa dijawab, nggih? Baik, terima kasih Bu Dr. Esti. Terima kasih juga Bu Dr. Jurana atas pertanyaannya. Jadi di kami tentunya dalam penerimaan mahasiswa, mungkin sebelum ke mahasiswa magister tadi juga ada disinggung terkait dengan spesialis di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kami sudah membuka program spesialis yang memang baru berjalan di semester genap ini. Kami menerima mahasiswa semester genap. Dan memang programnya sedikit berbeda dengan yang ada di UI. Karena kalau di UI adalah program spesialis yang merupakan satu paket dengan akademiknya, sementara kalau
di kami ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di teman-teman praktisi atau klinisi keperawatan dari rumah sakit untuk melanjutkan pendidikan tanpa gelar magister. Jadi memang nanti pendidikan kelanjutannya bukan ke doktoral, tapi lebih ke arah pendidikan perawat konsultan. Kemudian yang berkaitan dengan melanjutkan studi lanjut ke program magister, di program magister tentunya diperkenankan juga untuk mahasiswa dari lulusan nurse ya. Jadi syarat utamanya adalah lulusan nurse. Jadi itu diperkenankan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa magister keperawatan di Universitas Airlangga. Jadi yang kita lihat nanti adalah tentunya yang berkait apakah yang bersangkutan merupakan nurse lulusan dari manapun, yang kita juga berharap program pendidikan sebelumnya juga diikuti di institusi pendidikan yang juga sudah terakreditasi. Demikian Bu Dr. Jurana. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Tadi itu disampaikan bahwa berarti ini lulusan nurse tanpa melihat lulusan akademiknya dari ESCAPE atau D4 gitu. Berarti kesimpulan saya bahwa mahasiswa kami dari Poltekkes Kemenkes Palu lulusan nurse itu bisa lanjut untuk S2 ataupun spesialis di Baik, mungkin saya juga sedikit menjelaskan, kalau yang berkaitan tadi mungkin Pak Dekan juga sudah menyampaikan terkait dengan apakah D4-nya yang dilihat, yang kita lihat adalah ESCAPE nurse gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata tentunya kami juga sudah berharap bahwa mahasiswa yang tadi mengikuti bridging, tentunya Bu Dr. Jurana tadi juga sudah menjelaskan bahwa mahasiswa D4 ini sudah mengikuti proses bridging. Nah, bayangan kami karena proses bridging itu berarti kan sudah ada proses penyetaraan, dan proses penyetaraan ini sudah diakui. Kalau sudah diakui setara ESCAPE tentunya bisa ikut belajar bersama di program magister keperawatan. Saya kira demikian Bu Dr. Jurana. Ya. Baik, Ibu Dr. Ika, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kesimpulan saya dia harus menyertakan nilai bridging untuk. Betul, terus. Ya. Yang kedua, Ibu Dr. Ika, terkait dengan pasca sarjana yang disampaikan oleh kajur kami tadi, bahwa memang insya Allah tahun depan kami mempunyai doktor 6 orang, tapi itu doktor sains. Nah, sementara yang disampaikan tadi, kemungkinan yang kami bisa buka adalah pasca sarjana terapan. Apakah mungkin terkait dengan atas nama institusi itu, Poltekkes, yang hanya bisa mendidik vokasi, berbeda dengan universitas, gitu. Nah, mungkin di situ kelemahan kami. Nah, yang saya ingin tanyakan, sekiranya kami mempunyai doktor 6 di bidang keperawatan, apakah mungkin kami akan membuka S2 terapan, sementara S2 terapannya dokternya itu bukan terapan, tetapi mungkin ada syarat bahwa 2 mungkin yang S2 sarjana terapan gitu, karena dokter terapan setahu saya di Indonesia mungkin belum ada kecuali lulusan luar negeri. Saya kira itu mungkin Dr. Ika, mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih Bu Dr. Jurana, karena kalau melihat dari proses pendirian, mungkin kalau kami belajar dari proses pendirian program studi yang ada di kami, tentunya kita juga melihat pada acuan yang ada atau yang diterapkan di Lamptekkes tentunya. Jadi berapa minimal doktor yang dipersyaratkan, kemudian juga S2 yang dipersyaratkan. Betul sekali kalau tadi memang yang sudah Bu Dr. Jurana sampaikan, kalau yang akan dibuka itu adalah magister terapan, tentunya program doktor yang dimiliki pun juga selayaknya setara. Tapi saya rasa ini tentunya akan ada pemakluman, karena betul sekali bahwa di Indonesia mungkin masih sangat jarang untuk yang mengambil dokter terapan, karena proses atau program studi magister terapan juga
pun juga untuk yang keperawatan kan tidak banyak gitu. Iya, betul. Karena memang di kita untuk D4 sendiri berlangsung menjadi proses pembelajarannya sesuai urutan 1, 2. Mohon maaf, sepertinya ada double suara nih. Baik, saya lanjut. Jadi karena di kita ini proses pembelajaran terkait dengan atau jenjang pendidikan di kita pada awalnya yang mulai dari pendidikan vokasi, kemudian juga pendidikan profesi, di mana D4 ini mungkin dulu pernah menjadi booming karena proses untuk pembelajaran atau peningkatan kualitas perawat pendidik. Jadi kalau sekarang mungkin banyak juga yang membuka program tersebut untuk juga memfasilitasi hal tersebut, tentunya sesuai dengan KKNI, program atau peningkatan pendidikannya dari D4 tentunya ke magister terapan. Nah, karena memang di Indonesia ini juga program D4 ini masih untuk magister terapannya masih belum banyak yang membuka, tentunya apalagi yang program doktoralnya, sehingga saya rasa kalaupun teman-teman di Poltekkes Palu ingin membuka magister terapan, tentunya ini akan sangat membantu teman-teman D4, lulusan D4 untuk bisa mengembangkan diri di magister terapan tadi. Dan harapannya mungkin bisa dilanjutkan untuk menjadi program dokter terapan ya. Nah, terkait dengan proses pendiriannya sendiri, kalau memang doktornya belum ada yang dokter terapan, saya rasa ini juga mungkin bisa disampaikan nanti pada saat proses untuk akreditasi minimalnya ya. Jadi untuk melihat apakah ada solusi yang ditawarkan dari para asesor pada saat akreditasi minimal. Nah, biasanya sebelum akreditasi minimal pun juga kan ada workshop yang bisa menghadirkan baik itu dari asosiasi profesi, kemudian juga dari PPNI yang juga mungkin nanti bisa memberikan asupan-asupan yang saya rasa bisa dipergunakan oleh rekan-rekan dari Poltekkes Palu untuk nanti bisa menjustifikasi apakah memungkinkan dengan dokter di luar dokter terapan. Karena kalau di kami pun mungkin juga kami juga karena tidak membuka magister terapan tidak bisa memberikan masukan yang lebih konkret nih Bu Dr. Jurana terkait dengan program magister terapan ini. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi satu Bu Dr. Ika. Silahkan Ibu. Ya, baik, insya Allah kami akan promosikan, membantu mempromosikan Fakultas Keperawatan Unair terkait dengan mahasiswa D4 yang melampirkan mata kuliah bridging, kemudian nurse yang lulusan Palu. Nah, mungkin perlu saya sampaikan atau informasikan bahwa D4 yang ada di kami di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu itu mata kuliah bridging tadinya itu harusnya diambil setelah selesai D4, tetapi kami mempunyai kebijakan sehingga mata kuliah yang harusnya di bridging itu di-insert di semester 7 dan semester 8. Sehingga lulusan D4 Poltekkes Kemenkes Palu itu tidak perlu lagi bridging. Yang kami lakukan bridging adalah yang dari luar lulusan karena mata kuliah tadi tidak di-insert di program studi dia. Gitu. Sehingga kami mungkin tidak perlu melampirkan nilai bridging, tetapi transkrip nilai saja yang dari D4 yang mana mata kuliah bridging itu sudah include di dalam transkrip nilai D4 karena kami sudah insert. Saya kira Prof. Kusnanto itu sangat mengetahui karena beliau akreditasi kami, yang asesor kami gitu untuk akreditasi. Saya kira itu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga MOA ini bisa kita laksanakan dengan baik dan terima kasih atas dukungan dan kebijakan dari pihak Unair, Fakultas
keperawatan khususnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Di sini juga kita ada Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, Ibu Rina Tampake. Kemudian juga ada Ibu Dr. Irsanti Kolain yang kemarin sebagai pembicara, speaker, invite dari House Poltekkes Kemenkes Palu. Kami persilahkan Ibu Rina mungkin dengan apa Ibu Irsanti ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan kita. Dan kita akan berakhir 8 menit lagi di posisi jam 1 waktu Palu Sulawesi Tengah. Berarti kita efektif menggunakan waktu kegiatan ini. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Ibu Rina. Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya ini sedang cuti, ini lagi di Jayapura, tapi syukur mulai kemarin ini jaringan sudah bagus dan walaupun ini lagi hilang timbul jaringannya, tapi mudah-mudahan bisa baik. Menarik sekali apa yang didiskusikan pada siang hari ini yang terkait bagaimana MOU yang dibuat oleh Poltekkes Kemenkes Palu terkait dengan penelitian, pengapas, dan pembelajaran khususnya untuk program profesi nurse, bahkan nanti jika bisa ada pengembangan pendidikan mengarah kepada magister ataupun magister untuk lebih spesifik ke terapan. Yang ingin saya tanyakan di sini yang terkait dengan penjaminan mutu, tadi saya mendengar ada penjelasan yang mengatakan ada akreditasi minimal. Akreditasi minimal yang terkait dengan pembukaan prodi, misalnya nanti ada perencanaan untuk pembukaan prodi magister terapan, karena di Poltekkes Kemenkes Palu kami juga sudah memiliki beberapa dokter yang di bidang keperawatan. Mohon masukannya dari ibu-ibu narasumber, bagaimana nanti ketika kita akan mempersiapkan diri, misalnya nanti ke depan untuk akreditasi minimal yang kita akan lakukan itu, kira-kira apa saja yang bisa kita siapkan sehingga apa yang akan kita rencanakan untuk pembukaan prodi baru itu untuk akreditasi minimal itu dapat kita sudah siapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan belajar merdeka tadi. Saya dengar tadi ada belajar merdeka. Untuk mahasiswa profesi nurse kami yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu, belajar merdeka yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia bisa mengambil atau dia bisa belajar di prodi yang lain. Prodi yang lain, dan Unair sendiri tadi saya dengar membuka diri untuk itu. Nah, bagaimana mekanisme yang bisa kita lakukan ketika ada mahasiswa kami ingin mengikuti bagaimana belajar merdeka, misalnya dia ingin ke Unair, mekanisme atau persyaratan yang harus dipenuhi itu seperti apa, Ibu? Mohon penjelasan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, Pak Fahmi, terima kasih. Terima kasih juga Bu Rina atas pertanyaannya. Ini mungkin nanti saya akan menjawab. Yang pertama terkait dengan persiapan akreditasi minimal. Jadi ini mungkin saya menceritakan terkait dengan beberapa ini yang terakhir adalah kami melakukan persiapan pendirian prodi spesialis kemarin, yang paling baru dan fresh ya, yang bisa kami jelaskan di sini. Yang pertama, pada saat kami melaksanakan persiapan untuk akreditasi minimal ini, kami melakukan workshop terlebih dahulu, 2 tahapan workshopnya, yaitu workshop ini untuk mendengarkan masukan dari para stakeholder.
Jadi yang pertama, workshop pertama ini untuk stakeholder dan juga alumni. Jadi stakeholder ini tentunya karena ini program spesialis kalau yang kami buka. Nah nanti kalau panjenengan atau rekan-rekan di Poltekkes Palu akan membuka magister ataupun magister terapan, tentunya adalah institusi-institusi yang kemungkinan akan mengirim peserta ke prodi Bapak Ibu yang akan dibuka di Poltekkes Palu. Di sana kami melakukan dengan pendapat untuk tentunya mengumpulkan data-data ya berkaitan dengan kemungkinan nanti keberlanjutan program studi yang akan dibuka, kemudian bagaimana nanti stakeholder ini mengharapkan lulusan dari prodi yang akan kami buka ini pada saat mereka kembali ke institusinya masing-masing nanti seperti apa hasil cetakannya, sehingga nanti kami akan menjabarkannya di dalam mata kuliah yang ada atau bahan kajian yang ada. Kemudian juga kami melaksanakan workshop kedua yaitu dengan kolegium, kemudian asosiasi profesi, kemudian juga ketua himpunan karena memang ada kaitannya dengan tadi spesialis ya. Kemudian juga adalah PPNI. Jadi ada beberapa di sini juga kami mengumpulkan data-data terkait dengan bagaimana kemungkinan prodi, karena kami satu-satunya kalau untuk di spesialis itu prodi pertama kali di Indonesia yang membuka jalur spesialis dari atau untuk klinisi atau untuk praktisi tanpa magister. Ini sebenarnya sudah difasilitasi di KKNI tentunya, dan kita memulai ini jadi dari nurse langsung ke spesialis tanpa program magister. Jadi kalau mereka mau lanjut ke doktor ya tentunya mahasiswa spesialis ini harus mengambil dulu program magister. Yang memang ini kedepannya kita juga akan melakukan fast track membuka program fast track dari mahasiswa magister ke spesialis dan lain sebagainya. Kemudian jadi persiapannya itu, kemudian juga kita melakukan persiapan berkaitan dengan isian dari borang akreditasi minimal. Jadi kami berkoordinasi dengan Lampetekkes untuk pengisian dari borang akreditasi minimal sesuai dengan tidak jauh berbeda dengan isian pada saat kita melakukan akreditasi, hanya saja pada saat itu hanya terdapat 3 kriteria. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan atau mata kuliah yang nanti akan disampaikan, kemudian juga sarana prasarana, dan kemungkinan nanti bagaimana calon mahasiswanya yang akan diterima atau programnya seperti apa. Jadi yang memang harus dipersiapkan tentunya adalah kesiapan dari sarana, prasarana, termasuk di dalamnya adalah dosen, calon dosen nanti yang akan berada di home base-nya prodi baru, kemudian juga kelengkapan baik karena kalau di kami ada prodi spesialis ini tentunya harus mempersiapkan dengan detail terkait dengan laboratorium ya karena memang spesifik. Jadi ini juga perlu pertimbangan khusus pada saat mempersiapkan akreditasi minimalnya. Itu sekilas terkait dengan persiapan AM yang perlu dipersiapkan untuk prodi baru, pendirian prodi baru. Kemudian terkait dengan Merdeka Belajar, bagaimana caranya mahasiswa ikut serta kalau memang dari luar ingin atau berkenan untuk ke Universitas Airlangga gitu ya. Jadi memang nanti akan dibuka portal-portal khusus untuk Merdeka Belajar ini di websitenya UNER. Jadi portal ini nanti akan bisa diakses oleh seluruh mahasiswa di luar mahasiswa UNER, dan juga untuk mahasiswa UNER sendiri juga ada. Jadi kalau antar prodi dan lain sebagainya itu nanti juga ada masing-masing ada plotnya sendiri-sendiri. Jadi nanti dipersilahkan mahasiswa yang berkenan untuk ikut serta di dalam kegiatan Merdeka Belajar di Universitas Airlangga bisa mengakses uner.ac.id untuk kemudian nanti masuk ke link Merdeka Belajar. Untuk saat ini karena program ini akan dibuka nanti di semester Gasal 2021, tentunya portal ini masih dipersiapkan atau difinalisasi oleh Universitas Airlangga. Sebenarnya
program kemerdekaan belajar ini sudah kami jalankan semester genap ini. Jadi ke semester genap ini untuk mahasiswa Universitas Airlangga juga sudah banyak yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar di baik itu di prodi lain ataupun di universitas lain. Contohnya mahasiswa di kami Fakultas Keperawatan itu sudah ada yang mendaftar ke Unpad ya. Jadi mereka ikut pembelajaran di Unpad. Tentunya ini harus kami ada instruksi kerja yang harus diikuti oleh dosen wali dan juga mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tidak boleh main milih kuliah, saya pengen kuliah ambil Merdeka Belajar di Unpad, tidak begitu. Jadi kami ada prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa yang memang harus mendapatkan pendampingan dari dosen wali. Jadi ada instruksi kerja yang harus diikuti baik itu oleh mahasiswa maupun oleh dosen wali, karena nanti mata kuliah yang dipilih harus betul-betul menunjang mata kuliah yang ada di mata kuliah yang saat ini sedang diambil. Atau kalau misalkan kesehatan dia mau mengembangkan diri terkait dengan kewirausahaan, mau ambil ekonomi boleh, asal itu tadi betul-betul didampingi oleh dosen wali untuk melihat kesesuaian dengan capaian mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya. Karena nanti di akhir pada saat mahasiswa ini kembali dan sudah mendapatkan penilaian dari universitas yang dituju, pada saat kembali ke Universitas Airlangga maka kami harus melakukan konversi. Sehingga kalau tidak ada kesesuaian antara CPMK tadi antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang diambil, sistem konversinya akan lebih sulit. Jadi mungkin nanti tidak akan bisa dimasukkan ke dalam SKS mata kuliah, tapi dimasukkan sebagai penilaian untuk di luar mata kuliah, jadi SKPI atau nanti masuk di dalam penilaian dalam keterangan pendamping ijazah. Demikian Bu yang bisa kami sampaikan terkait dengan dua hal tadi, baik itu akreditasi minimal maupun Merdeka Belajar. Iya, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Mohon maaf Bu, jika misalnya nanti program Merdeka Belajar itu akan dibuka, bolehkah kami mendapatkan informasi dan mulai mungkin kami akan menyampaikan informasi ini kepada mahasiswa sekiranya dibuka nanti hal-hal yang perlu disiapkan dan kami siapkan untuk mahasiswa jika ada yang berminat untuk mengikuti program Merdeka Belajar. Nah, kemudian ya, Bu, ya, yang terkait dengan mata kuliah tertentu, misalnya diambil di sana karena melihat ini pandemi COVID, mudah-mudahan nanti semester depan misalnya sudah nggak ada. Pertanyaan saya, apakah nanti kalau dia mengambil mata kuliah tertentu, kuliahnya secara daring atau dia harus luring ke lokasi di mana dia akan mengambil Merdeka Belajar, katakanlah di Unair? Baik, untuk saat ini yang sedang berjalan pun semuanya daring, Ibu. Jadi kita juga masih mengikuti kebijakan dari pemerintah dan juga kebijakan dari universitas yang memang masih untuk perkuliahan 100% daring. Baik itu pembelajaran yang rutin atau yang tadi yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ikut terlibat baik dari luar negeri ataupun dalam negeri semuanya daring, tidak ada satupun yang melaksanakan pembelajaran melalui pertemuan langsung. Kami belum menyiapkan pembelajaran sampai dengan semester gasal besok pun juga sepertinya masih akan daring. Jadi kalaupun mahasiswa dari luar, ini pun yang dari luar negeri yang ikut serta di dalam program Amerta sebagai bagian dari pembelajaran kemerdekaan belajar untuk mahasiswa luar negeri pun juga diikuti secara daring. Iya, baik Bu. Karena ini terkait nanti misalnya ada nanti kami dari penjaminan mutu akan membuat SOP bagaimana untuk mengikuti program Merdeka Belajar yang khususnya yang akan dibuat oleh UNAI, sehingga ini akan kami sosialisasikan kepada mahasiswa. Sangat berpeluang apalagi sekarang kan masih daring Bu, menimba ilmu dari yang lebih
Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah banyak. Tadi kan penutupan. Mohon izin Pak Fahmi. Iya. Mohon izin Pak Fahmi. Iya, Ibu. Tentunya ini semua untuk kemajuan kita yang ada di cepat. Harapannya apa yang kita bicarakan hari ini tidak berakhir di sini. Saya menyimak dari pesan Pak Prof tadi, desainnya yang tidak lakukan. Suaranya nggak muncul ya. Sinyal kayaknya. Atas nama pimpinan Poltekkes kami mengaturkan terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama nanti setelah mendengarkan sambutan dari Sama-sama Pak. Terima kasih banyak Bapak Masudin. Demikian kegiatan kita hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita ini dan semoga ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dengan closing statement dari kami, kemudian mungkin dari Unair ada closing statement, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Dekan yang hari ini sedang mengajar. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran direksi maupun Kaprodi ataupun jajaran pimpinan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu gitu atas sambutannya yang hangat ya di siang hari ini untuk berdiskusi bersama tentang implementasi MOU antar institusi FKP UNER dan Poltekkes Kemenkes Palu. Mudah-mudahan diskusi implementasi MOU pada siang hari ini dapat kita wujudkan bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Dengan senang hati kami bersedia bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Poltekkes Kemenkes Palu untuk kemajuan keperawatan ataupun kemajuan kesehatan kita tercinta. Gitu nggih. Nggih, baik. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.